dia pikirkan, aina qalbi, di mana hatiku? Ya Rabb, aina qalbi. Dia merasakan bagaimana indahnya bermunajat. Kenapa getaran itu sudah mulai hilang? Dia sibuk mencari hatinya. Hatinya ada di dalam badannya. Kemana dia gundahan lagi? Jalan kian kemari. Sampailah dia sudah merasa lelah dan letih dalam perjalanan. Berhenti dia di satu rumah. Kira-kira di persimpangan. Wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiyyu ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil itu menyebutkan ahyana ba'da ma amatana. Mati hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin manusia itu kufur kepada Allah? Mereka dahulu mati, kami hidupkan, kami matikan, dan kami hidupkan. Ulama berkata bahwasanya ketika manusia dalam keadaan tidur, maka dia dalam keadaan dimatikan. Allah angkat ruhnya. Terserah bagi Allah apakah ruh itu dikembalikan atau ruh itu ditahan. Kalau dia ditahan, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia dikembalikan, maka kita bisa sahur, bisa beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami teman kami di tempat kami bekerja, perawat, waktu itu umurnya sekitar 30 tahun. Nah, di waktu sahur Allah mauta, Allah duduk, kira-kira pukul 4, kemudian ada sedikit masakan yang belum selesai dimasak. Jadi udah boleh. Ya. Selesai masakan itu sekitar 15 menit setelahnya atau 20 menit dipanggil lagi. Tapi udah yang dipanggil dari jauh udah menyawi. Didakian, dipaci badan, kirolah dingin sesedot. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dalam keadaan tidur. Tapi begitulah Allah sebutkan. Begitulah Rasulullah menjelaskan. Ahyana ba'da ma amatana. Mudah-mudahan dihidupkan yang kita kembali, menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus yang kami hormati beserta jajaran, Bapak Ibu yang berhadir pada kajian subuh kali ini. Kemarin kita membahas tentang istiqamah beribadah setelah Ramadan. Tapi yang mencari subuh kurang menyempit kaji terima dalam Pak ya. Oh dia ucapkan Pak ya. Inilah dia. Makanya kita ketika Rasulullah meninggalnya As-Sauban, sedih Nabi. Betapa tak sedih. Kita dari rumah ke masjid 5 menit sampai. Ya. As-Sauban 2 jam baru sampai datang ke masjid. Itu pun jalan kaki. Alhamdulillah kita bisa pakai motor, pakai mobil. Makanya kalau kita melihat dalil kita yang kemarin, Umar bin Khattab hanya telat salat asar, disedekahkan seluruh yang menghalanginya. Dia melihat kebun kurma yang baru dibeli
sibuk melihat karena begitu bagusnya lahan itu, lupa dia bahwa ternyata orang sudah sholat berjamaah, telat datang ke masjid. Berkatanya, siapa yang mau aku infakkan, banyak kebun kurma yang dibelinya, baru dibeli, aku infakkan semuanya. Celakalah diriku, karena dengan kebun ini membuatku terlambat untuk sholat berjamaah. Istiqomah. Makanya ketika Abu Sufyan datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah di dalam Islam ini yang lebih utama sehingga aku bertanya dengan pertanyaan satu kali ini sudah cukup untuk semuanya? Kata Rasulullah, amantu billah sumastaqim. Engkau beriman kepada Allah, kemudian istiqomah di dalamnya. Berat babalnya. Mudah-mudahan kita yang berhadir menyangkil agak sedikit di petangga. Bertahan ya. Kita tidak tahu bagaimana hidup ini. Entah KPK sampai kapan. Kan dalam fituah Minang, indah dapat serimpang padi betul di balang kepalaku. Indah dapat sekadar hati karena Allah meneraku. Kalau datang alat tiba, apakah kita dalam keadaan husnul khotimah, justru dalam keadaan su'ul khotimah? Orang yang selalu istiqamah dalam beribadah, maka dia dalam keadaan husnul khotimah. Sekarang kita masuk, karena di dalam ayat yang kita bahas dan hadis itu, amantu billah tsumastaqim, beriman kepada Allah, istiqamah. Kemudian Allah sebutkan dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu. Mereka yang berkata Tuhannya Allah, kemudian dia istiqamah di dalamnya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Dia tak lagi merasa kesedihan, dia tak lagi merasa takut, dia dihibur dengan surga, sehingga dia tak merasakan waktu sakratul maut. Dia tak merasakan bagaimana sulitnya, susahnya berada dalam kubur, impitan kubur. Dia tak lagi merasakan bagaimana huru-hara di akhir zaman. Amantu billah tsumastaqim. Cuma masalahnya, apa itu iman? Bagaimana merasakan manisnya iman? Ini akan kita bahas. Mudah-mudahan ini juga dapat bagi kami yang menyampaikan. Karena kita baca beberapa literatur berkenaan dengan ini, kajian yang mungkin singkat tapi cukup sulit untuk diterapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat kitab iman ini banyak sekali. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang gaib. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu banyak ayat-ayat tentang iman, banyak sekali dalam Quran. Kemudian apa itu iman? Imam Syafi'i
Al-iman tasdiqun bil qalbi, taqrirun bil lisani, wa amalun bil arkan. Engkau ucapkan, engkau benarkan di dalam hati, engkau ucapkan dengan lisan, engkau lakukan dalam perbuatan. Mungkin banyak orang bisa berucap dirinya telah beriman, tapi kata Allah, dia belum beriman ya Muhammad. Datang sahabat, datang orang kepada Rasulullah yang dia mengatakan dirinya beriman, kata Allah kepada Rasulnya, dia tidak beriman. Dia datang kepadamu, dia ikut berjihad, akan tetapi supaya orang mengira dia berada di barisan Islam, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Karena iman itu ada 3 komponen: tasdiqun bil qalbi, lisan, kemudian amal. Sebagaimana kita berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu, dia bermakna al-iqrar, pernyataan. Dia bermakna al-i'lan, ada rasa bangga. I'lan itu sama dengan iklan. Kita punya produk, bangga dengan produk kita, kita berharap setiap orang memakainya. Kita punya Islam, kita bangga dengan Islam, dan kita berharap setiap orang berada dalam Islam. Ini ada yang malu, Pak. Malu lo dengan agama Islam. Malunya Islam menyuruh kita misalnya menutup aurat. Oh, tidak rancak kalau ditutup. Dibuka sekepek. Oh, kalau syar'i, membantu orang tua, Pak, dimodifkan sekepek. Malu melihatkan identitasnya. Sementara kata asyhadu al-iqrar, al-i'lan, memberikan pernyataan, kemudian berharap orang lain mau ikut. Asyhadu al-qasamu, sama artinya kita telah bersumpah. Asyhadu adalah al-mitsaq, janji setia. Jadi kalau begitu kita berkata asyhadu alla ilaha illallah, aku memberikan pernyataan, berharap orang lain juga ikut dengan pernyataanku, aku bangga dengannya, aku bersumpah dan berjanji tidak ada ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu duduk kaji dari kata asyhadu. Kemudian kata ilaha. Apa makna ilaha? Orang mengartikan itu Tuhan, benar. Tapi ada substansi yang lebih hebat daripada itu. Asyhadu, bersumpah, berjanji. La ilaha, tidak ada sakana ilaihi illallah. Tidak ada yang lebih menenteramkan diri kecuali itu hanya Allah saja. Itu maknanya. Tidak ada yang lebih membuat diri ini nyaman kecuali kenyamanan itu ketika bersama Allah.
Kalau adalah nyaman dengan hobinya, hati-hati. Karena hobi bisa menjadi ilah kalau sudah mengalahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada di antara manusia yang dia beribadah kepada Allah, dia bersama Allah sebagaimana dia bersama makhluk Allah. Ada manusia menjadikan makhluk Allah ini andada. Apa itu? Tandingan-tandingan bagi Allah. Rasa tentram bila bersamanya dan itu bersamaan. Maka kita heran ada orang yang nonton bola bisa sampai subuh, tapi sholat subuh 10 menit ke masjid tak bisa. Ya Pak? Ya Bu? Nonton bola sampai subuh. Tahu? Bisa atau tu? Tapi bagi sholat subuh, rina itu menjadi lama masjid. Sakana ilaih. Kemudian istijarah Rabbi. Ada keinginan, perasaan terlindungi olehnya. Kalau adunya sesuatu itu, hati lapih. Ada pasien kami operasi payudara. Dokternya ke Jerman. Sejak dokter itu ke Jerman, dia sudah mulai susah tidur, kondisi menurun, tak mau makan. Menyokan, padahal perawatnya komunikasi setiap waktu dengan dokternya. Obatnya sama, walaupun sampai di Padang atau masih di Jerman sama, semuanya sama. Alhamdulillah, dokternya sampai di Padang datang ke rumah ibu. Baru saja dokternya keluar, ibunya langsung bisa berjalan sendiri. Lama makan sekali Pak. Ada rasa kalau ada dia kita merasa terlindungi. Hati-hati, bapak-bapak nak pakai batu cincin. Kalau ada rasa sesuatu yang berlebih di dalamnya, dimasukkan. Kami bertemu dengan pasien, pakai apa? Di badannya pakai jimat. Dia merasa kalau tinggal di Ustaz kacau. Nak nyaman betul. Ada rasa. Maka kalau begitu Bapak dan Ibu, kita tak merasakan manisnya ini. Tidak merasakan. Kita selalu dihantui dengan suatu makhluk Allah yang lain yang justru sebenarnya tak bisa memberikan manfaat dan utara. Kemudian mulai ada rasa cinta kepadanya, kerinduan, rasa cinta yang dalam. Kalau tidak basuh dia galau dia. Tidak basuh susah hanya pada generasi muda. Datang ke rumah sakit, Ustaz, tolong dibantu, kata perawat. Mengapa? Minum borrek 2 lapis sekaligus. Ibu, 2 lapis. Borrek itu kan 2 balik sih sudah itu. Tambah 2 lapis sekali makan. Berharap supaya cepat mati. Bunuh diri gitu. Baik ke kamar mandi, ada lain lagi. Mahasiswa mandi, tutup pintu kamar,
Leya dodo, le sabun segala macam, super pel dan semacamnya di kamar mandi itu diracinya menjadi satu ramuan. Diminumnya. Laba busa-busa muncul. Bawa ke rumah sakit. Ada yang nih sayapnya nadinya. Ada yang meminum racun rumput. Tapi yang paling parah punya racun rumput. Kalau ada nih bapak dan ibu racun rumput itu apa rekomendasinya? Kalau sabun, bodrek, baygon, kalau capek dibawa selamat. Ada rasa cinta kerinduan yang mendalam, dan itu bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rusaklah iman seseorang. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimatan thayyibatan kasyajaratan thayyibah. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Asluha thabitun, akarnya menancap ke tanah, batangnya kokoh, kemudian dahannya rindang. Itulah kalimat la ilaha illallah. Ashhadu, aku bersumpah, berjanji, menyatakan, berikrar, ingin orang lain memperolehnya, bahwa tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menenteramkan, tidak ada yang dicintai kecuali itu hanya Allah saja. Asluha thabitun. Itulah yang uratnya kokoh. Kemudian iman, kata ulama, iman ini yazid wa yanqus. Dia bisa naik, dia bisa turun. Ini harus dijaga. Yazidu bil ta'ah, dia akan naik ketika seseorang dalam ketaatan, dia akan turun kalau seorang dalam keadaan maksiat. Dia akan hilang kalau seseorang dalam keadaan maksiat. Wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang ada dalam genggaman Allah, manusia akan digiring, diiringi, diilhami dengan sifat fujur dan sifat takwa. Ini yang kita harus hati-hati, Pak. Harus hati-hati. Karena dia akan selalu ada. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fihi", tiga perkara yang apabila ini ada pada dirinya, wajada bihinna halawatal iman, dia akan merasakan manisnya iman. Tiga perkara yang apabila ini ada pada dirinya, dia akan merasakan halawatal iman, halawatal iman, manisnya iman. Jadi Bapak dan Ibu, kata ulama, iman itu punya rasa. Kata ulama, iman itu bagaikan hidangan makan. Iman itu bagaikan madu. Dia akan terasa pahit bagi seseorang dalam keadaan sakit. Apa kata pasien kami, Pak, di rumah sakit? Bang, kok makanan di rumah sakit itu tidak ada lama ya? Apa Ibu pernah merasakan? Dirawat di rumah sakit, lain lama masakan rumah sakit itu. Bang, kok tidak lama? Karena awak datang ke situ dalam keadaan sakit, dalam keadaan berubah. Kata ulama, orang yang dalam keadaan sakit, madu yang manis akan terasa pahit. Tak lama. Tapi kalau dicicipi,
Misalnya karyawan, dia pesan makanan gizi rumah sakit, Pak, itu terasa baginya enak, lama. Tapi kalau dalam keadaan sakit, dia tak terasa bagaimana gurihnya, manisnya makanan. Manusia, dia akan merasakan manisnya iman kalau sekiranya hatinya dalam keadaan sehat. Kalaulah tak pernah merasakan manisnya iman, maka cepat-cepatlah pergi ke dokter. Tapi dokter hati. Cepat-cepatlah Bapak dan Ibu mengadu kepada Allah. Kalaulah salat subuh sudah lagi tak terasa bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah. Kalaulah dalam keseharian tak lagi membuat batin ini merasa tenang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman, yang dia merasakan bagaimana indahnya manisnya iman, akan gemetar hatinya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Gemetar. Jangankan ayat Allah, Bapak dan Ibu, kita pergi ke satu daerah atau satu tempat, kemudian orang yang kita sayangi disebut oleh orang lain. Kalau ibu mungkin suaminya atau anaknya, ini sapi dia ulang. Apa yang terasa di batin awak ketika itu? Tercengang batin awak, tersiru darah, ledor rasa mudah ibu. Itu karena ada sesuatu. Ada dahulu kami cerita-cerita kerja kawan ini atau mudah di pada gue ya, ondi mencari atau rumah yang sehat sana seperti anu bersuara Pak, lewat di rumahnya, padahal tak lihat orang mereka, lewat di rumahnya, sana mati. Sama dengan kisahnya Laila Majnun. Ya, Laila Majnun. Ketika dia lewat, orang dalam keadaan sholat. Dari pemuda ini, dia lewat mengejar anjingnya. Terus anjing itu lewat di rumah Laila. Orang dalam keadaan sholat. Selesai sholat, mengapa engkau berteriak? Memanggil anjingmu, apakah engkau tidak tahu kami sholat? Apa kata orang yang lewat ini? Ketika saya merasakan bahwa anjing saya melewati rumahnya Laila, pikiran saya mengejar anjing yang dia akan bertemu Laila, saya lupa berjalan entah di mana. Kira-kira saudara, engkau yang sedang bermunajat kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, engkau tahu bahwa aku yang lewat. Sedangkan aku yang berjalan mengejar anjing yang fokus memikirkan bahwa anjing ini mau berjalan ke rumah Laila, aku tak tahu di mana aku lewat. Sementara engkau yang sedang bermunajat kepada Allah, engkau tahu aku lewat. Nanti Bapak Ibu maksudnya. Lihat tengok. Ambo nak urusan ya Allah. Hanya berjalan tapi melewati rumah Laila. Karena rasa rinduku, rasa cintaku, tak tahu aku jalan ke mana. Sementara engkau sedang bermunajat kepada Allah, engkau tahu bahwa yang lewat itu aku. Coba, di mana rasa halawatul iman?
manisnya iman. Makanya Allah sebutkan, dzikirullah wajilat qulubuhum. Jadi mereka ketika mendengarkan ayat Allah gemetar hatinya. Kemudian ketika dibacakan ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambah imannya. Bapak dan Ibu, ini harus ada dalam diri kita. Kalau tidak, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku kepada agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tuhai ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah hati ini kembali kepada Bapak dan Ibu. Kalau tak merasakan bagaimana manisnya iman, kata ulama, berarti kita dalam keadaan sakit. Bagaimana orang-orang dahulu yang dia sudah mulai tak merasa bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah, yang ketika dia berzikir tak ada getaran dalam dirinya, yang ketika mendengarkan suara azan hatinya sudah mulai datar. Zunnun al-Misri, seorang sufi, ahli ilmu, ulama besar di zaman tabi'in, hatinya sudah mulai gelisah.